Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Halo teman-teman. Halo, Mas. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Mas. Keren kompak nih. Seperti biasanya ya, saya sebelum mulai pembelajaran ada sedikit jargon ataupun penyemangat gitu ya sebelum pembelajaran dimulai. Kalau misalkan saya bilang apa kabar semuanya, kalian jawab alhamdulillah, pikiranku, jasmaniku fresh banget. Itu ya. Siapa? Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pikiranku, jasmaniku fresh. Wah, luar biasa, tepuk tangan bareng. Oke, sehat ya semuanya. Ya, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini KM-nya? Azmi Dara. Ayo siapa? Azmi, Pak. Asmi. Mangga dipimpin Asmi untuk berdoa. Baik, Pak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya kepada KM yang telah membimbing doa pada hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Amin. Nah, untuk itu saya akan absen dulu teman-teman. Ada yang nggak hadir nggak sekarang hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Hadir semua. Oke, mungkin disebutin aja satu ya. Baik, Pak. Azmi Mansanusi, Hadir, Pak. Bayu Ardiansa. Oke, ada ya. Santi Maulida. Oke, ada. Fikri Hasan. Hadir. Ada Adrifa. Hadir. Ali Susanto. Hadir, Oke, Pak. hadir semua ya. Terima kasih. Next, selanjutnya kita akan mulai pembelajaran dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, terkait dengan gambar ornamen Nusantara. Apa sih yang kalian tahu terkait dengan ornamen Nusantara? Nusantara itu Indonesia, Pak. Oke, Nusantara itu Indonesia. Yang lain? Membuat motif. Pembuat motif. Motif setiap Biasa di rumah. Oke. Jadi semua yang kalian sebutin itu benar ya. Cuma di sini saya akan memperlengkap lagi apa itu terkait dengan gambar ornamen. Menurut istilah, ornamen berasal dari kata ornare, dari bahasa Latin ya teman-teman, yang berarti menghiasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, ornamen berarti perhiasan atau bisa juga disebut dengan gambar hias. Tadi siapa yang jawab gambar hias? Aldi. Aldi ya, hiasan kayak hiasan dinding, hiasan dan lain sebagainya lah gitu, yang berbau dengan hias-hias. Kemudian secara umum nih, secara keseluruhan, ornamen adalah suatu hiasan ataupun elemen dekorasi yang diperoleh dengan meniru atau mengembangkan bentuk objek yang ada di alam. Seperti itu. Next, di sini ada fungsi ornamen. Nah, di sini ada beberapa fungsi ornamen, diantaranya fungsi murni estetis dan fungsi simbolis. Saya mau minta tolong buat Fikri Hasan. Fikri Hasan, silakan dibaca apa fungsi ornamen di poin yang pertama. Baik, Pak. Fungsi ornamen yang pertama ada fungsi murni estetis, merupakan fungsi ornamen untuk memperindah penampilan bentuk, produk karya seni, misalnya mebel dan lain-lain. Oke. Nah, menurut Fikri, poin yang bisa diambil kesimpulan dari poin pertama itu apa terkait dengan fungsi murni estetis? Mungkin lebih ke memperindah ini apa namanya
pakai gitu. Pemerintah tidak pakai. Oke. Benar ya terkait dengan pengertian murni estetis. Di sini ada kata estetis di belakangnya. Jadi fungsi sebagian dia izin memakai jaket ya Pak. mangga ya misalkan. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Jadi fungsi yang pertama yaitu murni estetis. Estetis itu sebuah bentuk keindahan dalam karya gitu ya, dan ada murni. Jadi itu murni itu menggambarkan sifatnya itu murni, yaitu penampilan bentuk karya seni seperti mebel, kemudian bentuk-bentuk yang lainnya. Oke ya. Lalu di sini ada fungsi simbolis. Fungsi simbolis akan minta Adrifa Mutiara Salma bisa baca poin yang kedua. Oke, fungsi simbolis dimaksudkan sebagai penciptaan tanda-tanda, harapan atau cita-cita. Fungsi ini biasanya terdapat pada benda, pusaka, dan sebagainya. Bisa dimengerti ya? Iya Pak. Jadi untuk fungsi simbolis itu biasanya terbentuk pada benda-benda pusaka, kayak misalkan di keris ataupun benda pusaka orang Jawa itu kan pasti di dalamnya ada ukiran-ukiran, ada ornamen-ornamen yang di dalamnya itu memiliki makna ataupun simbol tersendiri seperti itu. Dimengerti? Oke, kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Poin berikutnya itu adalah sifat ornamen. Yang pertama pasif, hanya berfungsi sebagai hiasan ya. Jadi pasif, jadi tidak ada nilai kegunaan yang lainnya selain sebagai menghias gitu ya teman-teman. Lalu ada sifat ornamen yang aktif. Selain untuk menghias suatu benda juga mendukung hal lain, misalnya menentukan kekuatannya. Jadi sifat ornamen itu ada pasif dan aktif. Yang tadi pasif berfungsi untuk hiasan saja, dan kalau misalkan aktif itu mempunyai nilai guna ataupun terapannya seperti itu. Ya? Baik Pak. Ya. Lanjut, di sini ada macam-macam motif pada gambar ornamen. Motif merupakan bentuk dasar dalam penciptaan atau pemwujudan suatu karya ornamen. Di antaranya yaitu ada motif geometris, motif flora, fauna, motif manusia, dan motif alam benda. Oke, sekarang saya mau challenge nih untuk teman-teman semuanya. Tadi yang saya jelaskan macam-macam motif ornamen ada apa aja. Siapa yang berani angkat tangan? Ya, mangga. Motif geometri, Geometris, motif flora, flora, fauna, fauna. Ayo, alam benda. alam benda. Udah Pak tuh segitu. Teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan? Manusia mungkin. Motif manusia. Ya. Oke, kita cek ya. Mana tadi? Oke. Jadi benar ada 5 motif. Pertama geometri, flora, fauna, manusia, dan alam benda. Nah di sini saya punya contoh motif geometris. Motif geometris merupakan motif tertua dari segala macam motif yang ada di Indonesia. Ragam hias ini pada awalnya dibuat dengan guratan-guratan mengikuti bentuk benda. Jadi semacam garis-garis tak beraturan yang berada dalam suatu benda gitu. Karena emang zaman dulu kan tidak mempunyai bahan media yang mumpuni gitu kan ya. Jadi asal nulis, asal membuat, dan itu membentuk suatu motif geometris. Lalu seiring berkembangnya waktu, motif ini bisa diterapkan pada berbagai tempat dan teknik seperti digambar, dipahat, ataupun dicetak. Nah, ini saya punya contoh motif geometris. Kelihatan nggak teman-teman semuanya? Oke teman-teman, di sini ada contoh motif geometris ya, yang tadi yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman-teman sekalian.
Bisa terlihat ya? Bisa. Nah, kok jawabnya pada lemes sih? Bisa, Pak. Ngantuk, Pak. Ngantuk ya? Iya. Belum makan? Belum. Oke, sebentar lagi waktu istirahat. Nanti setelah kita selesai pembelajaran kalian bisa istirahat ya. Sebelum itu saya mau ngasih SDG kepada kalian semuanya untuk menambah daya fokus, menambah stamina kalian untuk bisa belajar pada kesempatan kali ini. Yeay. Jadi seperti ini. Boleh ikuti tangan saya di atas semuanya. Oke, gitu ya. Bebas mau tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri aja deh. Tangan kiri. Oke, terus gini. Kim kam bai bai kam kim. Kim kam bai cep cep bai kam kim. Gimana? Kim kambai bai kam kim kambai Nah, biar kompak pelangin ya. Tahu kan? Oke. 1, 2, 3. Kim kambai bai kam kim kambai Baik kam kim. Coba kalian sendiri, kalian bareng-bareng ya. Ya Pak. 1, 2, 3. Kim kambai bai kam kim kambai Baik kam kim. Nah, oke. Tangan semuanya. Luar biasa, luar biasa. Gimana? Udah agak tercerahkan gitu. Udah mulai fokus kembali ya. Ya. Next, di sini kita ada gambar selanjutnya yaitu motif flora. Coba saudara Bayu jelaskan motif flora seperti apa. Baik, pertama motif flora ya. Motif flora adalah proses penggambaran motif dilakukan dengan cara natural maupun stilisasi sesuai dengan keinginan senimannya. Ini tumbuhan yang dijadikan inspirasinya pun berbeda tergantung dari lingkungan, baik itu lingkungan alam, sosial, kepercayaan atau kepercayaan pada masa itu. Oke, bisa dijelaskan lebih ringkas apa maksudnya motif flora? Jadi motif flora itu motif apa ya, secara natural atas kehendak senimannya sendiri gitu, dan itu dipengaruhi oleh tadi mungkin lingkungan alamnya, misalnya lingkungan sosial si senimannya, dan juga apa yang dia percaya itu kepercayaan dia. Luar biasa Bayu bisa menjelaskan maksud dari pengertian motif flora secara singkat menurut Bayu sendiri ya gitu. Jadi motif flora itu adanya proses stilisasi sebenarnya dari bentuk natural menjadi bentuk motif flora, yang itu bisa disesuaikan oleh kehendak si senimannya itu sendiri, bisa dari alam, bisa dari lingkungan sosial maupun dari kepercayaan pada masa itu. Contohnya kepercayaan pada masa itu kita ambillah masa kerajaan gitu ya, masa Hindu Buddha. Nah, mereka mempunyai kepercayaan membuat bahwa si patung Buddha itu adalah Tuhannya seperti yang disembah gitu. Jadi di situ banyak ornamen-ornamen yang mereka sembah untuk dijadikan motif, bukan hanya flora ya, fauna ataupun manusia juga itu bisa termasuk seperti itu. Paham ya? Nah, di sini ada contoh motif flora ya, seperti itu. Kalau dilihat secara sekilas, kalian melihat ini bentuk pohon apa? Atau tumbuhan apa? Cemara, pinus, cemara, apa lagi? Udah. Pohon Natal. Ya, sama. Itu cemara. Nah, jadi di sini hampir sama ya, konstruksi bentuknya hampir sama, cuman di stilisasi bentuk si tumbuhan tersebut menjadi motif floral. Gitu. Nah, di sini ada ini, ada ini. Jadi ada bisa berbagai macam bentuk apa ya, kreativitas kita untuk membuat si motif flora tersebut. Lanjut, ada motif fauna. Saya mau coba
Santi untuk menjelaskan motif fauna. Silakan. Motif fauna sebagian besar merupakan hasil Sterilisasi oleh si pembuat. Jarang berupa binatang secara natural, tetapi hasil sterilisasi tersebut masih mudah dikenali bentuknya. Dalam visualisasinya, bentuk binatang hanya diambil pada bagian tertentu dan dikombinasikan dengan motif lain. Oke, terima kasih Santi yang sudah membantu untuk menjelaskan terkait dengan motif fauna. Sama halnya seperti motif flora tadi, motif fauna pun seperti itu, adanya proses stilisasi dari bentuk yang nyata sebuah binatang ataupun fauna menjadi sebuah motif seperti itu ya teman-teman. Nah itu juga termasuk dari bagian ornamen. Next biar, nah ini contoh dari stilisasinya. Terlihat di sini ada burung merak, ada ayam, ada kupu-kupu. Dari kejauhan kita lihat sepintas bentuknya sama seperti bentuk asli si binatang tersebut ya. Hanya saja di dalamnya ada perpaduan antara ornamen satu dengan ornamen yang lain. Gitu. Next, di sini ada motif manusia. Motif manusia sebagai salah satu objek dalam penciptaan motif ornamen mempunyai beberapa unsur baik secara terpisah seperti topeng dan secara utuh seperti bentuk-bentuk dalam pewayangan. Nah seperti itu. Jadi di motif manusia pun dalam ornamen Nusantara itu ada bentuk manusia yang bisa diterapkan menjadi motif. Contohnya di sini kita lihat contoh motifnya, ada bentuk struktur manusia di dalamnya tetapi ditambahkan dengan motif ornamen yang lainnya sehingga menjadi sebuah karya yang luar biasa seperti itu ya. Kemudian ada motif alam benda. Motif alam benda dalam penciptaannya biasanya diubah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu motif dengan karakter tertentu sesuai dengan sifat benda yang diekspresikan. Misalnya motif batuan ditempatkan pada bagian bawah suatu benda dan lain sebagainya. Oke, di sini saya ambil contoh adalah motif alam benda batik. Apa yang tahu? Ada yang tahu nggak batik apa? Batik Megamendung. Nah, kenapa disebut motif alam benda? Ada yang tahu nggak? Halo, Aldi sepertinya mengantuk. Coba saya tanya. Kenapa di dalam batik Megamendung ini merupakan salah satu motif alam benda? Karena ada unsur, kan itu kayak stilasi dari sebuah awan ya, dan awan itu merupakan apa ya, sesuatu yang berada di alam, jadi termasuk ke motif alam benda. Tepuk tangan dong, apresiasi betul. Oke teman-teman, luar biasa ya. Walaupun Aldi ngantuk tadi agak tidak fokus gitu ya dalam mengikuti pembelajaran, tapi setelah ditanya, setelah diberikan pertanyaan terkait dengan materinya, Aldi bisa menjawab. Gitu. Apresiasi lagi dong. Terima kasih. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Sebelum kita menyudahi pembelajaran, ya. Kira-kira kan saya belum tahu nih, baru pertama kali mengikuti pematerian tentang ornamen. Untuk motif-motif yang ada di Candi Borobudur itu termasuk ornamen apa bukan, dan termasuk di salah ornamen seperti apa? Oh, oke. Izin menjawab ya, Bayu, saudara Bayu. Sepengetahuan saya pribadi terkait dengan bentuk-bentuk yang ada di Candi Borobudur ataupun candi-candi lainnya yang ada di Indonesia, saya katakan motif tersebut merupakan ornamen. Karena apa? Karena di situ dalam satu buah kesatuan bentuk candi ada motif-motif, ada motif flora fauna yang dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa menjadikan karya seni itu lebih indah.
Dan perlu kalian tahu ya, di candi-candi seperti Candi Borobudur, Prambanan itu sebenarnya di dalam ornamennya itu terdapat cerita bagaimana proses terbentuknya si candi itu, ataupun cerita tokoh-tokoh masa lalu seperti Rama Sinta, kemudian ada Sangguriang, pewayangan seperti itu digambarkan di dalam sebuah bentuk candi. Jadi itu termasuk ornamen gitu. Jadi cerita itu divisualisasikan berupa gambar ataupun ornamen yang bisa kita nikmati walaupun kita tidak semuanya tahu artinya apa gitu di dalam bentuk tersebut gitu Bayu. Oke, jadi bertanya lagi Pak. Ya, enggak. Kan tadi disebut itu oke sebagai ornamen gitu kan, dan di situ menceritakan mungkin sebuah kisah, sebuah gambaran Ya. kehidupan yang ada di masa lalu. Berarti fungsi ornamen itu sebagai apa kalau seperti itu? Kita lihat di slide tadi, sepertinya ada pembahasan gitu ya yang sudah saya jelaskan. Di sini ada fungsi ornamen. Yang pertama ada fungsi murni estetis, yang kedua ada murni fungsi simbolis. Nah, untuk gambar-gambar ataupun ornamen yang ada di candi ataupun sebuah bangunan zaman dahulu itu termasuknya ke fungsi simbolis. Karena apa? Karena di situ terdapat cerita ataupun terdapat kisah-kisah yang digambarkan di dalamnya. Kalau di sini kan saya ambil contoh seperti pada benda pusaka kayak keris, pedang, golok yang terbuat dari benda-benda di zaman dahulu itu kan ada ukiran-ukirannya ya. Nah itu mempunyai nilai estetik ataupun mempunyai makna tersendiri di dalamnya. Begitupun sama seperti bangunan candi tersebut. Jadi terdapat fungsi simbolisnya di situ. Gimana Bayu? Ya, terima kasih Pak. Sangat jelas. Oke. Nah, berhubung pemateriannya sudah selesai, sebelum saya berlanjut ke pematerian selanjutnya, saya mau dulu membuat kelompok kecil di antara kalian. Di sini ada 6 orang ya, ada 6 orang. Saya bisa langsung saja membagi sebelah kanan saya itu kelompok 1, sebelah kiri saya kelompok 2. Dimengerti teman-teman? Siap, mengerti Pak. Sebelumnya coba kalian duduk masing-masing per kelompok dulu. Nanti saya akan jelaskan rumusnya seperti apa untuk tugas-tugas. Yang kedua, saya kesini kelompok kelompok. Nanti mending kamu dari sini. Oke teman-teman, di sini saya punya kertas. Nanti akan saya bagikan kepada kelompok masing-masing. Nanti penjelasan tugasnya dari setiap kelompok itu kan kita yang dipelajari ada 5 jenis motif ya, antara dekoratif, fauna, flora, manusia dan alam benda. Nah dari kedua kelompok itu kalian bebas membuat satu motif ornamen yang ada di materi pada kesempatan hari ini, gitu ya. Dimengerti? Baik Pak. Oke, saya bagikan kertasnya. Kelompok berapa? 2. Satu kali. Sama. Ambil gambar. Untuk waktunya saya berikan waktu 15 menit dari sekarang untuk kalian mengerjakan. Oke? Siap Pak. Siap, selamat mengerjakan. Teman-teman sudah sampai mana? Ini kelompok 1 ya? Iya Pak. Kelompok 1 sampai mana? Sudah 80% sih Pak. Itu gambar apa? Ini gambar saya terinspirasi dari ada satu informasi yang tidak bisa dipublikasi gitu ya, dari motif Candi Borobudur karena memang tidak sembarangan orang itu. Nah saya pengen memvisualkan itu kembali gitu, bahwa ada ya cerita yang mesti diketahui oleh masyarakat gitu. Agak sensitif juga Iya ya. sebenarnya, tapi untuk kelas itu ya. Baguslah ya kelompok 1 luar biasa. Kelompok 2 gimana progresnya? Kelompok 2 ini Pak. lagi ngegambar Flora. motif flora. Motif flora. Oke. Dari tumbuhan apa yang dibikin inspirasi motif? Ilalang. Ya dari Ilalang ya. Ilalang berarti salah satu tumbuhan rumput ya Iya, iya. yang sering tumbuh di sekitaran sawah-sawah gitu, Iya. di sekitaran pegunungan. Oke, baguslah. Ditunggu hasilnya teman-teman. Baik, Iya Pak. Pak. Oke.
Teman-teman gimana, udah pada selesai membuat motif ornamennya? Sudah, Pak. Berhubung waktu kita sudah habis ya, 15 menit. Coba teman-teman duduk kembali ke tempatnya semula biar rapi lagi ya gitu. Pak. Oke, saya penasaran nih terhadap karya-karya teman-teman dari kelompok 1 dan kelompok 2. Boleh untuk kelompok 1 dulu maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Bayu. Ayo. Ayo. Ya, gimana dari kelompok 1? Hasil ornamen yang dibuat seperti apa? Seperti ini. Aduh. Wah, sensor nggak sih? Wah, keren banget. Jadi ini menceritakan tentang apa ya? Satu apa ya, pergaulan zaman dulu mungkin yang sebenarnya kelakuan yang tidak bagus tuh bukan hanya saja hari ini tapi dari zaman dulu juga. Jadi ini semacam kita mengingat gitu bahwa janganlah seperti ini gitu. Wah, luar biasa. Ya asal jadi ketahuan aja. Oh gitu. Saya paham di sini. Wah. Kepala Anda. Ya gitu mungkin. Oke, makasih Bayu terkait dengan Siap. karyanya luar biasa. Kelompok 1. Ya, aplaus dulu dong. Enggak. Next, kita mempersingkat waktu. Kelompok 2 silakan langsung maju ke depan. Mana? Ini Pak. Wah. Boleh dijelaskan ini? Oke, ini karya dari kelompok 2. Ini merupakan gambar ornamen tanaman ilalang gitu, dengan teknik stilasi. Apa motivasi ataupun inspirasi kelompok kalian sehingga kalian bisa membuat motif ornamen dari rumput ilalang? Terinspirasi dari rumput di halaman rumah. Oh, seperti itu. Ya. Kan di sekitar rumah terdapat rumput ilalang. Jadi kita terinspirasi untuk menggambarnya karena ornamen itu berasal dari lingkungan sekitar. Betul. Jadi di lingkungan rumah Azmi ataupun teman-teman kelompok 2 itu banyak tumbuhan ilalang ya, jadi Iya. terinspirasi. Wah, sepertinya bagus nih dibikin motif ornamen gitu. Nah, luar biasa sih idenya. Jadi Semalam. harus Sederhana menjadi yang luar biasa. Wih. Terima kasih ya Azmi. Silakan duduk. Kelompok 2. Yes. Aplaus untuk kelompok 2. Nah, teman-teman, terima kasih ya. Pembelajaran hari ini telah selesai. Kalian sudah mendapatkan pematerian terkait dengan gambar ornamen, kemudian mempraktekkan membuat gambar ornamen itu seperti apa dari hal-hal ataupun dari benda-benda di sekitar kalian gitu ya. Nah, sebelum menutup, saya akan memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulannya, teman-teman semua sebagian besar sudah bisa memahami pembelajaran terkait dengan konsep ataupun materi ornamen gitu ya, dari gambar ornamen Nusantara. Selanjutnya saya harap di pertemuan berikutnya kalian bisa membuat ataupun apa ya, ide kalian tuh harus lebih luas lagi dari yang sekarang. Dan minggu depan saya akan memberikan penugasan untuk individu ya. Tadi kan kelompok udah dan hasilnya karyanya luar biasa. Saya mau coba lihat karya kalian secara individu terkait dengan gambar ornamen Nusantara gitu. Satu orang itu membuat 3 karya motif ornamen gitu ya. Bebas mau pilih, mau di antara 5 itu kalian bisa milih apa aja gitu ya. 3 karya seni. Oke, dipahami?
Baiklah, terima kasih teman-teman. Sebelum saya menutup, ada pepatah Arab mengatakan durmakola walatan durmankola. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya permisi ya teman-teman. Ya. Ya Pak.